Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Merdeka. Halo, Sobat BKN dimanapun berada. Kembali bertemu kami di BKN PD Perjuangan. Hari ini kita akan membahas podcast BKN PD Perjuangan. Dan sudah ada tamu di hadapan saya, Pak Hasril Ceniago. Terima kasih Pak Hasril sudah menyempatkan waktu. Pak Hasril ini ada seorang budayawan, Pak ya. Budayawan juga, lalu juga seorang wartawan. Sudah wartawan, budayawan. Dan asli dari Tanah Minang, Sumatera Barat. Luar biasa. Ini narasumber yang sangat expert, pastinya langsung kita bawa dari langsung Sumatera Barat. Pada kesempatan ini kita akan berbincang dan berdiskusi dengan beliau seputar Bung Karno dan daerah tanah Sumatera Barat. Kita tahu, Bung Karno memiliki ikatan sejarah yang erat dengan daerah Sumatera Barat. Bahkan, dalam merumuskan Pancasila, Bung Karno banyak mengambil inspirasi dari daerah tersebut. Nah, Pak Hasril, sebagai warga Sumatera Barat dan budayawan, sekaligus wartawan, pasti banyak informasi. Nah, kalau wartawan kan biasanya informasi yang terupdate hari ini saja. Kalau budayawan pasti punya informasi masa lalu kan? Kira-kira begitu Pak Hasril. Nah, menurut Pak Hasril, apa ikatan sejarah yang menghubungkan antara Bung Karno dengan daerah Sumatera Barat? Apa Pak kira-kira? Kalau menurut saya ya, fakta sejarah ini ya, itu banyak sekali yang menghubungkan Bung Karno itu dengan Sumatera Barat. Dan hubungan itu sangat kuat ya. Saya mulai sebenarnya dulu ya. Barangkali ya, nasib yang kemudian mengantarkan Bung Karno itu menjadi sangat dekat, sangat erat ya dengan Sumatera Barat dan Minangkabau ya. Nah, yang paling tinggi itu ya, beliau itu kan istrinya Ibu Fatmawati, ya orang Minang ya, orang Sumatera Barat ya. Nah, ya asal Sumatera Barat yang sudah lahir di Bengkulu. Tapi di luar itu, di dalam perjalanan hidup Bung Karno itu interaksi Bung Karno ini dengan tokoh-tokoh Sumatera Barat dengan masyarakat Sumatera Barat itu sangat kuat sekali. Ya. Tahun 38 Bung Karno dipindahkan dari ND. Dari ND ke Bengkulu ya. Ke Bengkulu. Beliau diasingkan. Nah, di Bengkulu inilah awal interaksinya. Tapi sebelum itu sebenarnya Bung Karno itu sudah pernah berpolemik juga dengan Muhammad Natsir. Tentang negara dan Islam ya, tapi di luar itu ya. Nah, di Bengkulu inilah beliau itu kan belajar agama kepada salah satunya itu Buya Hasanuddin. Hasanuddin itu adalah ayah dari Ibu Fatmawati ya. Nah, di situ juga beliau berkenalan dengan Karim Oey ya. Seorang mualaf keturunan Tionghoa. Nah, tahun 40 ya, Bung Karno itu bersama Karim Oey mengundang Bung Karno, Buya Hamka berkunjung ke Bengkulu ya. Nah, kalau yang sekarang lagi tren film Buya Hamka ya, nonton itu ada tuh sesi itu ya. Jadi Bung Karno itu ingin bertukar pikiran ya, dengan Buya Hamka. Nah, atas saran Karim Oey kemudian Buya Hamka waktu itu adalah pemimpin redaksi surat kabar pedoman masyarakat di Medan. Diundanglah ke Bengkulu. Nah, itu juga diskusi apa Bung Karno sama Buya Hamka? Ya, kalau Bung Karno itu kan selalu kegelisahannya soal Indonesia merdeka, bagaimana bentuk negara kita ini nanti kita bangun, apa dasar-dasarnya, kan begitu yang selalu jadi pikiran Bung Karno ya. Nah, karena itu debat beliau itu dengan Buya Natsir juga tentang ya bentuk negara, dasar negara kan begitu. Nah, jadi interaksi langsung itu dengan Hasanuddin ya. Hasanuddin itulah yang menjadi beliau akui guru agama beliau ya. Dan itulah awal interaksinya yang ujung-ujungnya nanti kan Bung Karno menikah dengan Ibu Fatmawati, anaknya Hasanuddin ya, yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat atau Minangkabau. Nah, kebetulan ya, ketika Jepang masuk ke Indonesia ya, kemudian mengalahkan Belanda,
beberapa tokoh Indonesia itu oleh Belanda itu mau diungsikan ya supaya jangan nanti dimanfaatkan oleh Jepang. Ya. Itu sebenarnya. Jadi Bung Karno ini mau dibawa ke Australia. Ya. Ya. Tapi waktu itu satu-satunya pelabuhan ya yang masih berada dalam kontrol Belanda itu cuma Teluk Bayur. Oke. Ya. Jawa sudah diduduki ya tanggal 9 Maret 1942 itu sudah menyerah kan di Kalijati. Nah, itu yang akan jadi pusat pengungsian itu orang-orang Belanda dan tokoh-tokoh yang mau dibawa itu Teluk Bayur. Makanya dibawalah Bung Karno itu ke Padang dari Bengkulu ya. Nah, ya. Itu perjalanannya diceritakan oleh Bung Karno berat sekali ya. Mulanya ada mobil, kemudian akhirnya jalan kaki gitu ya. Momentum masuk nggak momentum Bung Karno? Ini kan ya. Ini Pak Hasril. Selama ini kan kita mengetahui soal Pancasila itu lahir dari tanah NTT di ND tepatnya. Ya. Ya. Nah, sementara banyak juga informasi bahwa Bung Karno menggali juga inspirasi Pancasila itu dari Sumatera Barat. Iya. Nah, itu persisnya gimana, Pak Hasril? Ya, jadi nanti ini kaitannya ya. Nyambung ke situ. Ya, nyambung ke situ. Karena Bung Karno itu kan mengatakan bahwa dia gali Pancasila itu kan dari kepribadian bangsa Indonesia. Artinya ada di mana-mana ya. Betul. Mungkin belum merenung selama di ND ya. Di Bengkulu juga nanti ada interaksi dengan Sumatera Barat dengan Minangkabau. Gitu. Jadi singkat cerita, ketika Bung Karno sudah sampai di Painan, Persis Selatan, udah masuk Sumatera Barat sekarang, itu Jepang sudah sampai di Bukit Tinggi, kemudian mau menuju ke Padang. Akhirnya Belanda yang mengawal, polisi Belanda, petugas Belanda yang mendampingi Bung Karno untuk ke apa itu, lari kocar-kacir. Ya. Sehingga tinggallah Bung Karno, Ibu Inggit dan satu anak angkat dan pembantu beliau itu di Painan. Nah, kabar Bung Karno ini ditinggal Belanda di Painan itu sampai kepada tokoh-tokoh pejuang Sumatera Barat di Padang, ya kan? Nah, lalu dijemputlah Bung Karno itu dan dibawa ke Padang dengan pedati. Itu pimpinan rombongan yang menjemput itu namanya Dahlan Datuk Junjungan. Nah, itu ayahanda dari Profesor Alwi Dahlan, sekarang orang masih ada. Nah, itu yang menjemput ke Painan. Nah, kemudian beliau dibawa ke satu hotel di Padang, ya, nginap di situ. Tapi baru sampai Bung Karno mengatakan beliau akan mencari sahabatnya, Dr. Waworuntu, dokter hewan sebenarnya ya. Dr. Waworuntu ini orang Manado, dikenal Bung Karno di Bengkulu. Ya. Tahun 40 dia dipindahkan ke Padang. Dia kan dokter pegawai pemerintah Hindia Belanda. Dan Bung Karno tahu, makanya orang yang pertama dia cari itu adalah Dr. Waworuntu. Saya mau cari rumahnya. Tidak sulitlah mencarinya karena dia seorang tokoh terkenal di situ. Ya. Nah, akhirnya Bung Karno datang ke situ, ketemu Dr. Waworuntu. Ya. Nah, lalu Dr. Waworuntu rumahnya cukup besar, diberikan oleh pemerintah Belanda. Ya. Rumah itu sebenarnya namanya pemiliknya adalah Ahmad Datuk Majo Urang. Ya. Nah, disewa Belanda untuk jadi rumah dinas dokter hewan Waworuntu. Nah, Waworuntu bilang, rumah saya besar, jadi tidak usah tinggal di hotel, bawa aja keluarga di sini. Menginaplah Bung Karno di sana. Nah, tinggallah di situ, bukan hanya menginap. Oh, tinggal di sana? Selama 3 bulan lebih. Ya. Lumayan. Nah, karena Bung Karno itu di Padang itu, ya, jalan-jalan Bukit Tinggi mana-mana, tapi di Padang tinggalnya antara bulan pertengahan Maret itu sampai akhir Juni. Ya, Maret, April, Mei, Juni, lebih 3 bulan, hampir 4 bulan. Selama 3 bulan interaksi Bung Karno dengan masyarakat Sumatera Barat cukup luar biasa, banyak sekali ya. Jadi waktu itulah ya, sementara keluarga Waworuntu ini sudah diungsikan, ya, karena dia pegawai Belanda kan, dia tinggal sendiri aja. Nah, disitulah Bung Karno pertama kali ditemui oleh pemerintah militer Jepang. Diajak untuk bekerja sama, kan gitu. Cuma sama dengan pertanyaan beliau ketika apakah tujuan tuan-tuan untuk menjajah Indonesia? Oh tidak, kami akan merdekakan Indonesia. Kalau begitu saya bantu, kata Bung Karno. Nah, mulailah Bung Karno itu dikenal bertemu dengan tokoh-tokoh pejuang, ya. Ada disebutkan dalam bukunya itu, ada namanya Abdullah Basa Bandaro,
saudagar yang banyak membiayai menyokong pembangunan perjuangan kemerdekaan itu ya. Beliau mengumpulkan orang, Bung Karno berpidato tentang kemerdekaan kita, dan di situ Bung Karno mengatakan kita tidak bisa melawan Jepang. Ya, mereka itu bersenjata dan tentara, kita tidak punya senjata, ya, kita juga tentara. Jadi pilihannya kita harus memanfaatkan Jepang, kita harus kerjasama dengan Jepang. Itu udah yakin kan begitu. Nah, kemudian dia diundang ke komandan kepala pemerintahan Jepang di Bukit Tinggi ya. Nah, disitulah juga ditawarkan kerjasama itu. Tapi Bung Karno ini tidak pernah mau menerima uang dari Jepang. Nah, karena dia disokong oleh pejuang-pejuang di sana, pedagang di situ kan. Kecuali yang diterima oleh Bung Karno itu mobil. Dia kasih fasilitas mobil. Karena Bung Karno itu juga diminta bantuan untuk mencari beras untuk tentara Jepang, segala macam gitu kan. Nah, berkaitan dengan lahirnya Pancasila salah satunya ya. Dalam kesempatan itu Bung Karno berkunjung ke namanya Madrasah Darul Funun El Abbasiyah di Padang Japang, Payakumbuh. Itu sekitar 130 kilo dari Padang. Atau sekitar 40 kilo dari Bukit Tinggi. Nah, disitulah beliau bertemu Syekh Abbas Abdullah dan adiknya Syekh Mustafa Abdullah. Nah, dua hal yang diberikan kepada Bung Karno. Jadi mereka datang, Bung Karno datang, diterima. Mereka juga mempunyai pembicaraan tertutup. Ya, belakangan disampaikan oleh Syekh Abbas ya. Salah satunya mengenai dasar negara. Jadi bertanya Bung Karno, Syekh Abbas, kalau nanti negara kita ini sudah merdeka, kira-kira apa yang akan menjadi dasar negara kita? Kata Syekh Abbas, kita ini bangsa Indonesia masyarakat yang beragama. Karena itu saya menyarankan dasar negara kita adalah ketuhanan. Jadi bukan Islam, ketuhanan. Nah, itu usul dari Syekh Abbas. Tentu Bung Karno tentu menyerap dari banyak karena beliau katakan Pancasila itu digali dari kepribadian bangsa Indonesia. Nah, itulah kemudian salah satu hadiah yang diberi oleh Bung Karno itu oleh Syekh Abbas nih peci ya. Peci yang lebih gagah, yang lebih tinggi ya. Agak panjang. Nah, agak panjang ya. Iya. Nah, seperti itulah model peci yang akhirnya dipakai oleh Bung Karno sampai jadi akhirnya. Peci yang dipakai Bung Karno yang kita sering sosok Bung Karno pakai peci ini itu dari Sumatera Barat. Itu hadiahnya. Sebelumnya beliau sudah pakai peci kan. Tapi peci yang biasanya agak pendek sedikit ya. Ada foto-fotonya itu ya. Nah, di situ dia juga berfoto dengan Syekh Abbas dengan peci yang baru itu. Sehingga di Sumatera Barat pun akhirnya peci itu dikenal dengan kopiah BK. Kopiah BK. Kopiah Bung Karno gitu. Iya. Kadang-kadang BK saja sebut kan. Kalau orang pakai peci, pakai BK gini coach. Artinya sekarang sampai sekarang penyebutan BK itu di Sumatera Barat. Iya, masih terutama di orang-orang generasi yang tua lah ya. Itu masih kopiah BK namanya. Kopiah BK. Ya, kopiah Bung Karno. Menarik Mas. Jadi begitu dekatnya ya, pasti di situlah ya. Memang tidak seluruhnya ditulis oleh Bung Karno pengalaman beliau di situ ya, karena sebatas seperti yang dikatakan di dalam buku yang ditulis Cindy Adams itu. Tapi itulah jejak Bung Karno sangat nyata ya. Nah, kemudian yang lebih dekat lagi kan akhirnya Bung Karno kembali ke Jawa ya. Kalau menurut catatan Bung Hatta, beliau sampai di Pelabuhan Pasar Ikan itu 9 Juli 1942. Jadi berangkatnya kira-kira akhir Juni atau awal Juli. Jadi Bung Karno itu tinggal di Padang dan di Sumatera Barat itu berkeliling. Itu ada 3,5 bulan. 3,5 bulan. Tidak singkat itu ya. Tidak singkat. Untuk waktu perjuangan cukup lumayan tuh. Iya. Di saat-saat dan situasi banyak sekali ya. Beliau ada membebaskan seorang pengusaha ya, pendiri Bank Nasional namanya Anwar Sultan Saidi. Dia ditangkap Jepang karena dituduh masih memihak Belanda. Tapi Bung Karno menjamin saya kenal orangnya dan dia adalah seorang nasionalis. Akhirnya dibebaskan sama Jepang. Akhirnya dibebaskan. Itu Bung Karno dalam bukunya ada dicatat tentang Anwar Sultan Saidi itu ya. Saya pikir ini informasi yang sangat menarik terutama untuk kedekatan Bung Karno dengan Sumatera Barat.
yang ya mungkin kalau penggiat seperti Pak Hasil kan budayawan dan wartawan pasti banyak memiliki informasi atau apalagi sejarawan. Tapi buat teman-teman milenial terutama di era sekarang, Bung Karno dan Sumatera Barat tuh dianggap hal yang sangat jauh pada pemahaman umum. Tapi ternyata dalam historisnya Bung Karno punya banyak sekali sejarah dan historis yang dalam podcast Pak Hasril akan mencoba mengungkap semua tuh kira-kira. Nah, Pak Hasril, ini kan saya memperdalam lagi tentang masa kisah-kisah Bung Karno dengan Sumatera Barat sehingga bisa memiliki ikatan sejarah dengan Bung Karno. Nah, dalam kurun waktu 3,5 bulan itu, pasti ada banyak kejadian-kejadian informasi selain soal bagaimana Bung Karno menemukan menggali Pancasila, ada usulan ketuhanan masa lahir dari Sumatera Barat, dan ditambah dengan gali-gali dari wilayah lain. Hal lain apa yang kira-kira Pak Hasril ketahui tentang Bung Karno dengan Sumatera Barat, Pak Hasril? Berikutnya kan ada lagi gitu ya. Waktu itu juga misalnya ya Bung Karno sendiri mencatat dan beberapa sejarawan juga mencatat itu kesaksian sejarah itu. Bung Karno itu ya karena memang di Sumatera Barat itu kan salah satu awal lahirnya gerakan kemerdekaan ya. Sejak tahun 20-an ya, 30-an itu. Sehingga mereka itu merasa satu lah dengan Bung Karno gitu. Sehingga Bung Karno itu pernah menceritakan dia dalam perjalanan kereta api pada zaman Jepang itu dari Padang ke Bukit Tinggi, itu kereta api berhenti di Padang Panjang. Nah, Padang Panjang itu adalah pusat pergerakan pada zaman itu. Bung Karno itu diminta berpidato dari atas kereta api saja gitu. Pokoknya gelorakan semangat rakyat untuk merdeka gitu. Artinya diminta memberikan stimulus semangat buat masyarakat saat itu. Ya, posisi Bung Karno berarti memang cukup banyak menaruh sejarah-sejarah kegiatan di Sumatera Barat, terutama di Padang dan beberapa titik. Beliau juga pernah rapat di Barisan Perjuangan gitu ya, di Pasar Gadang, di dan juga di Jamaah Masjid Ganting namanya, salah satu masjid tertua di Kota Padang. Itu ada jejak Bung Karno di sana. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita tahu ya, selama zaman Jepang kan pemimpin utama yang yang paling menonjol itu kan ya Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Hatta itu Sumatera Barat. Dan puncaknya adalah ya ketika proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Nah, masyarakat Sumatera Barat menyikapi proklamasi 17 Agustus, Pak Hasril. Ditambah lagi ada Bung Hatta di sana dengan proses 3,5 bulan tersangkut dalam wilayah Sumatera Barat. Bagaimana masyarakat Sumatera Barat saat itu, Pak Hasril, memaknai proklamasi 17 Agustus kemerdekaan itu? Ya, sebenarnya kan kalau kita coba pikirkan ke konteks itu ya, kita bayangkan lagi, kan bukan seperti sekarang ini ya. Komunikasi bagaimana ya? Karena komunikasi misalnya antar daerah itu ya. Tapi apa sebenarnya alat yang menyatukan kita waktu itu? Salah satunya media, ya. Kan pikiran Bung Karno dipahami oleh orang di Sumatera Barat, pikiran orang-orang Sumatera Barat, Buya Hamka yang di Medan, itu kan melalui media. Ya. Kan polemik antara Muhammad Nasir dengan Bung Karno tahun 30-an. Itu kan juga diikuti di mana-mana gitu kan. Nah, di situ kan kelihatan tujuan kita itu kan sama untuk melepaskan diri dari penjajahan gitu ya. Setelah proklamasi, ya saya ingin mengatakan proklamasi itu kan hanya 2 yang menandatangani. Nggak bisa kita tambah lagi itu. Ya, Bung Karno, ya, Soekarno, Hatta, ya kan. Telah ditakdirkan satu orang Jawa, satu orang Sumatera Barat. Orang Minang gitu ya. Nah, kan tidak bisa kita ubah lagi. Ya. Dan itu boleh bilang fondasi ya, fondasi kemerdekaan. Ya, sehingga kadang-kadang kita bergurau ya. Kalau kita ibaratkan ini sertifikat Indonesia ini separuh orang Minang punya. Tapi kan bukan begitu maksudnya gitu ya. Itu artinya kan mereka satu pikiran ya. Ya, Bung Hatta dan Bung Karno itu saling memperkuat ya. Nah, kalau bisa dibilang nggak sih apa kira-kira yang menangkap ide gagasan besar Bung Karno itu saat itu mungkin masyarakat Sumatera Barat yang bisa langsung menangkap dengan cepat dan menginterpretasikan sehingga Bung Karno bisa merasakan juga kesamaan pikiran sehingga begitu sangat respect ya Bung Karno dengan Bung Hatta. Dan salah satunya ada historis dia dengan warga Sumatera Barat itu Pak Hasril. Ya kebetulan ya faktanya memang kan banyak di antara tokoh-tokoh
pejuang kemerdekaan itu, yang tokoh-tokohnya itu, ya kan banyak yang berasal dari Sumatera Barat ya. Ya, bukan Bung Hatta, Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Tan Malaka ya, Muhammad Yamin, akhirnya sampai ke Buya Hamka, Muhammad Nasir dan lain-lain gitu. Jadi saya membayangkan interaksi Bung Karno dengan orang-orang Sumatera Barat itu sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Nah, sampai-sampai malah proklamasi itu ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta ya. Iya, sampai Bung Karno menunggu harus Bung Hatta hadir baru dia mau. Harus Bung Hatta hadir. Ya. Itu. Begitu juga ketika Bung Hatta menjadi penasihat utama pemerintah militer Jepang di Jakarta, sementara Bung Karno masih di Sumatera Barat ya. Bung Hatta kan mengatakan nanti yang kami mimpin ini Bung Karno. Ya kan? Ya, betul. Nah, sementara beliau situlah. Sehingga ketika Bung Karno datang, itu kan Bung Hatta langsung menjadi pendampingnya. Betul. Karena beliau memahami bahwa Bung Karno itu punya karisma. Ya. Nah, Bung Hatta itu hanya sebagai pemikir lebih banyak ya. Betul, kalau ibarat mobil nih Bung Karno ini yang bisa ngegas ini. Nah, Bung Hatta ini ya nyetir-nyetir sambil cadangan rem gitu ya. Kan gitu. Betul, itu kan duit tunggal yang begitu apa gitu. Sehingga itu menjadi duit tunggal gitu. Orang kan sering apa sih duit tunggal itu? Ya. Itu memang kesepakatan untuk mereka ya. Sebanyak sekali dokumen seperti dijelaskan oleh Bung Hatta ya di dalam buku Bung Hatta Menjawab. Itu mereka tanda tangani berdua. Walaupun satu presiden, satu wakil, tapi mereka punya kesepakatan ya bahwa semuanya mereka putuskan bersama. Tapi apabila ya salah seorang tidak ada di ibu kota, keputusan yang diambil oleh salah satunya akan didukung. Itu saking duit tunggal itu ya. Apa contohnya? Ya, orang mengatakan maklumat Presiden nomor X, yang memberikan fungsi parlemen kepada KNIP, itu Oktober 45. Itu kan Bung Hatta yang menekan. Tapi Bung Karno kan mendukung. Ya, akhirnya kita memberlakukan sistem parlementer. Yang kedua yang dicontohkan oleh Bung Hatta, Hari TNI, ya, dulu kan Hari Angkatan Perang, Hari ABRI, Hari TNI sekarang. 5 Oktober 45. Itu siapa yang menekan maklumatnya? Nggak banyak orang tahu. Bung Hatta. Itu Bung Hatta ya. Bung Hatta. Tapi mereka sudah diskusikan dengan Bung Karno ya. Kalau istilah Bung Hatta, masa kita negara zonder tentara? Yang ada kan waktu itu baru PKR, Badan Keamanan Rakyat, belum punya tentara. Kita harus punya tentara. Bung Karno mau ke Garut ya. Lalu silakan dipanggillah Urip Sumoharjo ya. Ya, tanggal 4 Oktober itu. Diperintahkan untuk membentuk organisasi tentara. Dan tanggal 5 keluar maklumatnya. Itu Bung Hatta yang taken gitu. Ya, tapi mereka sudah tahu gitu. Jadi tapi pernah juga kebijakan Bung Karno yang diprotes oleh masyarakat, tapi Bung Hatta menunjukkan kewibawaannya. Kita harus akui itu pemimpin, apa yang diputuskan oleh pemimpin harus kita dukung. Apa itu? Waktu menyetujui garis Van Mock. Ya. Nah, garis batas-batas apa itu? Mungkin waktu itu kan kita masih buta dengan peta-peta ini segala macam gitu kan. Sehingga di dalam wilayah Sumatera Barat, waktu itu Bung Hatta memimpin perjuangan dari Sumatera Barat. Ya, dari Bukit Tinggi selama 7 bulan di situ. Lalu keputusan yang disetujui oleh Bung Karno itu malah memasukkan wilayah Kota Padang sampai ke Singkarak, Danau Singkarak itu jadi wilayah Belanda. Padahal sebenarnya dalam de facto-nya masih dikuasai oleh tentara kita. Jadi Jenderal Saharjo, yaitu Panglima Tentara Sumatera, ya, protes kepada Bung Hatta. Ini bagaimana? Perjanjian kok diteken saja. Ya kan? Ini wilayah kita jelas juga. Kok dikasihkan sama Belanda? Bung Hatta mengatakan, kita harus menghormati keputusan pemimpin. Kalau sudah diputuskan, kita mendukung. Bagaimana cerita selanjutnya? Nanti kita diskusikan lagi. Begitu apanya. Nggak ada salah
menyalahkan antara mereka gitu. Iya. Kalau sekarang mungkin bisa jadi, ya kan? Ya, Itu kan artinya keputusan sepihak saja. Nah, kalau kita begitu tarik historis, menjaga duit tunggal itu. duit tunggal gitu. tadi, historis ini kalau kita sangkut pautkan bagaimana Bung Hatta representatif dari warga Sumatera Barat dan Ya. bagaimana Bung Karno pernah singgah juga di Ya. Padang dan Bukit Tinggi. Ya. Ya, mungkin banyak kalangan terutama anak-anak milenial zaman sekarang. Sebenarnya mereka berpikir tuh bahkan kalau sekarang tuh Pak Hasril tuh orang anak muda ya terutama yang mungkin belum belajar sejarah dan segala macam. Orang berpikir Soekarno Hatta itu satu orang. Iya. Di zaman sekarang orang Bandara Soekarno Hatta dipikir satu orang. Ada pelabuhan Soekarno Hatta di Makassar. Iya, Ya, itu Ya. ada game itu atau Iya. celotnya itu banyak kita Iya. temuin kalau kita Iya. nongkrong di warung kopi itu. Kalau saya pernah berapa kali iseng ngasih pertanyaan ke mahasiswa zaman sekarang, sebutkan nama lengkapnya Bung Karno. Iya. Jawabannya Soekarno Hatta. tapi kalau kita mendengar sejarah dan Ya. daging-daging yang Pak Hasril ceritakan dalam cerita ini menunjukkan bagaimana Bung Karno dengan Sumatera Barat punya historis yang kuat dan itu berjalan dan masa pemerintahan dengan Bung Hatta. Bagaimana respek seorang Bung Hatta terhadap Bung Karno dan Bung Karno terhadap Bung Hatta. Duit tunggal itu terasa betul memang saat itu ya Pak Hasril ya. Iya, karena gini, kita harus belajar ya dari para pemimpin kita dulu. Menempatkan kepentingan negara ya, kepentingan bangsa itu di atas dari segala-galanya. Ya. Jangankan keluarga, partai pun bisa dia korbankan demi kepentingan negara. Itulah negarawan tokoh-tokoh kita saat itu. Saya ingin ceritakan satu yang orang hanya tahu yang tampil ke permukaan, tapi apa di belakang itu. Ya. Sekarang kita kan NKRI harga mati, ya. Ya. Bagaimana sebenarnya sejarah terbentuknya NKRI itu? Ya. Dari konferensi meja bundar KMB kita menerima ya kemerdekaan itu dalam bentuk apa? Republik Indonesia Serikat. Betul. Ya. Ada Serikat saat itu. Republik Indonesia Serikat itu terdiri dari 16 negara bagian. Ya. Betul. Salah satunya yang utama itu Republik Indonesia yang berpusat di Jogja. Betul. Dan 15 negara-negara lainnya, negara Sumatera Timur, negara Borneo, negara Indonesia Timur, negara Banjar dan segala macam itu ya. Sampai ke sana. Nah, itu yang memimpin delegasi ke meja bundar adalah Bung Hatta. Oke. Ya kan? Itu hampir tidak diterima ya ketika dibawa ke Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP ya. Oke, KNIP. Ya. Sementara Belanda sudah meratifikasi. Nah. Ya. Partai-partai sikapnya. Kalau ditolak itu berarti kan kacau ya. Ya. Tapi orang-orang itu berpikir begini. Masa kita tidak jaga wibawa Hatta? Ya. Kalau kita tolak berarti kita tidak mengakui Hatta ada di sana, ya. Bung Hatta sebagai wakil Indonesia di situ. Ya. Akhirnya sepakatlah diterima, ya. Nanti kita kembalikan saja bentuknya menjadi negara kesatuan. Kalau sudah kita yang menguasai gitu kan. Iya. Nah, kan tinggal di lobby aja yang lain ya. Iya. Nah, kita rundingan gitu ya. Nah, Bung Karno juga setuju kan. Nah, akhirnya kita terimalah kemerdekaan itu dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Ya, negara Republik Indonesia Serikat. Kemudian ada Republik Indonesia. Ya. Nah, karena Bung Karno sudah diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, Bung Hatta adalah Perdana Menteri, maka yang diangkat menjadi Presiden pemangku jabatan Presiden RI itu adalah Mr. Rasaat. Ya. Kemudian Perdana Menterinya Abdul Halim. Itu mereka terima dengan sadar. Sehingga Muhammad Natsir, Ketua Fraksi Masumi di KNIP, diajak oleh Bung Hatta menjadi Menteri Penerangan. RIS ya. Tapi Muhammad Natsir mengatakan secara bercandanya, saya tidak siap menjelaskan kepada rakyat Indonesia tentang hasil KMB. Tapi yang sebenarnya Natsir ingin masuk ke parlemen RIS. Dia ingin membubarkan RIS gitu. Awalnya. Bukan awalnya. Memang diniatkan untuk membubarkan RIS kembali ke negara kesatuan kan begitu. Nah, sebagai imbangannya Kabinet Halim di RI Jogja itu dari 9 programnya, program pertamanya memperjuangkan kembalinya negara kesatuan. Nah, kita mesti tahu RIS itu dikelola dengan dengan konstitusi RIS. Ya, UUD RIS, Undang-Undang Dasar RIS. Sementara RI itu menggunakan Undang-Undang Dasar 45.
Ya. Ya. Jadi kan ini sebenarnya Indonesia kan, Ya. Republik Indonesia. Ya. Programnya adalah kembali ke negara Negara kesatuan. Ya. Itu dengan sadar mereka tempatkannya. Bagaimana kebesaran seorang Soekarno yang ujungnya itu, dia mau menghukum partainya sendiri demi tegaknya persatuan Indonesia. Gimana ceritanya? NKRI itu dicetuskan oleh Muhammad Nasir melalui mosi integral tanggal 3 April. Ya. Itu mereka buat dengan sadar. Bung Karno, Bung Hatta, Nasir, Halim itu berdiskusi. Bagaimana jalan kita kembali ke negara kesatuan, membubarkan RIS ini. Ya kan? Nah, dicarilah celah. Boleh penggabungan antara negara bagian dengan keputusan presiden. Kalau begitu siapkan keputusannya, kata Bung Karno. Bung Karno teken. Ya kan? Nah, Jawa Timur, Malang mulai menyatakan keluar dari RIS, gabung dengan RI. Kerawang, Jabodetabek, Pasundan, akhirnya seperti istilah Halim, seperti buah masak saja. Jatuh aja satu-satu. Kecuali yang terakhir itu, setelah 2/3 itu bergabung kepada RI, Muhammad Nasir dengan melobi ketua-ketua fraksi di DPR RIS, itu mengeluarkan mosi integral. Mosi Nasir. Ya. Yang istilah Nasirnya dibikin kabur, supaya Belanda tuh bingung. Apa ini Indonesia mau ngapain kan gitu. Nah, itu sengaja dibuat kabur lah. Strategi begitu. Ya. Lalu Bung Hatta menjawab ya suara dari parlemen ini. Apa yang sudah disampaikan mosi oleh parlemen patut kita tindak lanjuti. Jadi begitulah politiknya. Nah, 3 April 3 April mosi integral, tanggal 19 Mei lahir kesepakatan. Ya, piagam kesepakatan Republik Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia yang di Jogja. Ya. Siapa yang menandatangani? Perdana Menteri RIS Bung Hatta. Perdana Menteri RI Dr. Halim. Dua-duanya orang Sumatera Barat, orang Minang gitu ya. Nah, luar biasa Sumatera Barat, lalu kebangsaan kita ya. Pertemuan-pertemuan berikutnya akhirnya 15 Agustus ya 1950 Dr. Halim menyerahkan mandat pemerintahannya kepada Mr. Rasaat. Mr. Rasaat menyerahkan kepada Soekarno-Hatta kembali menjadi presiden dan wakil presiden RI. Itu mereka sendiri dengan sadar. Lalu ya diresmikanlah tanggal 17 Agustus 1950 kita kembali ke negara kesatuan. Tapi ini Pak Asril, dalam dinamikanya kan ada beberapa pemberontakan salah satu PRRI. Itu gimana ceritanya Pak Asril? Jadi begini, saya kira saya tidak akan masuk ke situ dulu ya. Kita lihat ini di dinamika seperti ini. Nah, tanggal 17 Agustus menjadi negara kesatuan Republik Indonesia 50. Tanggal 22 Agustus Bung Hatta bertanya kepada Bung Karno, siapa yang akan jadi Perdana Menteri? Ya, kita kan masih sistem parlementer. Ya, betul. Karena mosi integral ini mencetuskan adalah jasa Nasir, kata Bung Karno, siapa lagi kalau bukan Nasir? Akhirnya diperintahkan Pak Nasir untuk membentuk jadi formatur kabinet. Tapi ternyata ditolak oleh PNI, partainya Bung Karno. Besoknya, ya Pak Nasir datang, saya mau kembali ke mandat pada Bung Karno karena saya tidak diterima oleh PNI. Ya. Nah, yang lain bisa terima, Partai Katolik, JK Simo semua terima. PNI urusan saya, tugas Nasir membentuk kabinet. Ketika dia mau menawarkan kepada tokoh-tokoh PNI, Ki Mangun-Sarkoro dan kawan-kawan tetap menolak, dia tidak mau masuk. Bung Karno pun sarannya diabaikan. Akhirnya hari ketiganya Pak Nasir, saya mau kembali ke mandat, saya gagal meyakinkan. Sekarang tidak ada kembali mandat, bentuk kabinet. Berarti tanpa PNI, ya tanpa PNI, kata Bung Karno. Ya. Akhirnya jadilah kabinet Nasir itu dibentuk tanggal 6 September 1950, satu-satunya kabinet dalam sejarah pemerintahan kita tanpa ada PNI. Lihat itu.
ya kan? Ya. Begitu Bung Karno menjaga keutuhan bangsa ini, negara ini, dia korbankan, ya, PNI urusan saya, ya. Zonder PNI kan. Jadilah satu-satunya kabinet tanpa itu. Begitu Bung Karno menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya, termasuk partainya sendiri. Ya, partainya sendiri dia tinggalkan. Itu kan luar biasa, iya kan? Dia memasang badan untuk, kan untuk persatuan ini, Nah, karena Bung Karno itu yakin tidak akan mungkin PNI ini jadi oposisi, karena bahwa dia pasti patuh sama dia kan. Yang tidak masuk kabinet ya tidak usah, tapi tidak akan jadi oposisi. Luar biasa menarik. Ya. Tadi soal pertanyaan saya soal masalah PRRI, Pak Hasril, kira-kira biar ada pencerahan soal bagaimana sih sebenarnya PRRI dan Bung Karno dan Sumatera Barat. Kira-kira apa sih sebenarnya latar belakangi pergerakan PRRI, Pak Hasril? Ya, jadi saya kan begini, beberapa kali saya diminta pendapat seperti itu. Ini kan biasa. Dinamika dalam satu bangsa yang sedang proses pembentukan gitu ya. Itu kan masih terlalu singkat ya. Amerika kita tahu ya, 85 tahun setelah merdeka baru perang saudara dia. Iya kan? Amerika itu perang saudaranya kan 1860-an. Dia merdeka 17 sekian ya. 80 tahun setelah dia merdeka itu perang saudara Amerika. Jadi begitu panjang. Padahal mereka itu bangsa yang relatif sebenarnya tidak majemuk ya. Ya, relatif apa? Kita ini bangsa yang luar biasa majemuknya. Ya, tentu ada dinamika, gitu, dinamika. Bukan hanya dinamika juga kepentingan, ideologi gitu. Menurut saya itu sesuatu yang lumrah lah ya, di dalam apa gitu ya. Karena perbedaan pendapat itu ya tentu bisa saja terjadi, ya. Tidak perlu kita tutupi. Cuma mungkin yang perlu kita lihat ya. Kita lihat itu sebagai suatu dinamika ya yang wajar dari satu bangsa. Itu bukan persoalan yang aneh ya, yang apa gitu. Cuma kalau itu kan bisa kita anggap itu suatu dinamika sebenarnya wajar terjadi. Tapi kalau kita mau pertentangkan juga bisa gitu ya. Nah, tapi sekarang kita mau membentuk persatuan atau apa gitu ya. Ya kan gitu ya. Jadi ya bisa saja ya. Ada pihak ketiga yang masuk ingin mengambil kekuasaan misalnya ya. Artinya dianggap sebagai dinamika yang sangat lumrah dalam proses sangat lumrah. Tapi jangan kita cap seperti itu. Ya kenapa misalnya? Ya kalau sekarang kan PRRI itu kalau saya melihat tidak ada soal lagi. Karena Pak Nasir Safruddin Purwanegara sudah pahlawan nasional. Iya kan? Karena jasanya memang besar. Kalau kita katakan Bapak NKRI itu ya Muhammad Nasir. Ya. Safruddin itu juga dulu penyelamat ya. Ketika Bung Karno ditangkap dan diasingkan ke Bangka, yang ngambil alih berjuang di hutan-hutan itu dengan dukungan masyarakat Sumatera Barat menyambung nyawa Republik ini ya Safruddin yang memimpin kan. Ya. Jadi semua ini punya jasa yang besar. Walaupun posisi saat itu sangat mungkin sekali sangat mungkin sekali. Karena juga didukung oleh Amerika yang agendanya kita juga tidak tahu dan belakangan kita tahu ingin menguasai yang di sana gitu ya, Papua itu. Nah inilah pentingnya Pak Hasril. Saya pikir melalui podcast dengan Pak Nasril ini menjadi suatu pencerahan, terutama buat kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Karena pembacaan sejarah yang utuh di era zaman sekarang kan banyak sekali penggalan-penggalan yang dikutip-kutip menjadi quote, menjadi konten, sehingga penting diluruskan agar supaya ya kita mengetahui secara utuh bagaimana Sumatera Barat, Bung Karno, wilayah orang-orang Sumatera Barat sendiri, termasuk wilayahnya adalah fondasi kebangsaan kemerdekaan kita. Nah biasanya kan, apalagi sudah masuk momentum-momentum pemilu tuh. Nah, gesekan-gesekan kan narasi-narasi dimunculkan tapi penggalan-penggalan saja, termasuk lewat PRRI tadi. Yang sebetulnya banyak ada histori-histori yang perlu diungkap oleh Pak Nasril hari ini, dan itu menjadi mencerahkan. Artinya Sumatera Barat, tokoh-tokoh Sumatera Barat dengan Bung Karno punya historis yang sangat mendalam. Dan kalau kita baca dan pelajari secara detail, ini bisa menjadi suatu motivasi dan penyemangat buat kita yang muda-muda membangun bangsa itu. Penekanan egonya harus sangat ditekan sekali sehingga orang seperti
Muhammad Nasir, Bung Hatta, dan Bung Iya. Karno dan warga Sumatera Barat. Mereka bersepakat punya visi misi, walaupun saat itu peluang banyak ya pada saat itu. Banyak peluang sekali mendapatkan jabatan, memerdekakan diri segala macam, tapi semua bisa terkesampingkan. Itu menyadari ya. Tahu nggak? Banyak di buku sejarah ditulis ya kan? Bung Karno itu begitu kagum dengan Tan Malaka. Ya, Sehingga setelah pertemuannya pertama di rumah Ahmad Sumarjo, Bung Karno membuat testamen. ya, Ya. Kalau terjadi apa-apa dengan Bung Karno dan Bung Hatta, ya. maka pemimpin revolusi dilanjutkan oleh Tan Malaka. Ya. Tapi siapa yang mengoreksi itu? Ini Bung Karno udah kebablasan nih. Iya, betul. Bung Hatta yang mengingatkan sama Sahrir. Iya. Iya kan? Padahal kan sesama orang Padang. Jadi kalau orientasinya kekuasaan, sudahlah aku Tan Malaka ambil aja lah. Tapi kepentingannya adalah kepentingan bangsa. Ya. Setuju. Sahrir mengatakan kepada Tan Malaka, dia orang Minang juga kan, Sahrir orang Minang, Hatta orang Minang, Tan Malaka orang Minang. Engku untuk saat sekarang tidak ada yang bisa menggantikan Bung Karno. Kenapa? Coba langku sekarang berjalan Jawa ini. Kalau dapat 15%, dikasih challenge lah dia. Ya, kalau dapat 5%, mendukung 15% dari bandingkan oleh Bung Karno, saya dukung engku untuk jadi pemimpin. Dikasih challenge itu lah ya. Jadi mereka tuh objektif melihat karisma Bung Karno, posisi Bung Karno itu belum digantikan. Nilai yang bisa diambil seandainya, ini kan soal sentimen primordial satu bisa aja dilakukan sama warga Sumbar kan. Iya. Tapi nggak diambil loh, artinya memang kepentingan kebangsaan di atas segala-galanya buat orang Sumbar. Tapi saya ingin mengatakan ya, orang Sumatera Barat itu, saya dengan beberapa orang pun yang sekarang jadi pejabat pernah juga berdiskusi ya. Kan sering disalah tafsir kan. Betul. Nasionalisme Indonesia itu bagi orang Minang itu sudah, kalau dikatakan negara mati, sudah pakaian dia gitu. Final bukan saya mengatakan. Yang pertama mengatakan kami bangsa Indonesia itu siapa? Ya. Itu lihat di dalam buku The Idea of Indonesia, ya. Asal usul nama Indonesia. Itu namanya Baginda Dahlan Abdullah, ya. Pernah jadi ketua Perhimpunan Indonesia tahun 1917. Dia sudah berpidato di depan Perserikatan Pelajar-Pelajar Indonesia di negeri Belanda. Perhimpunan Perserikatan Pelajar-Pelajar Indonesia itu adalah gabungan dari organisasi orang Indonesia dan pelajar-pelajar Belanda yang belajar Indologi yang akan ditempatkan di sini. Disitulah dia menggunakan pertama kali kami bangsa Indonesia, we Indonesier dalam bahasa Belanda. Artinya kami bangsa Indonesia, ya kan? Itu 11 tahun sebelum Sumpah Pemuda, ya. Nah, yang merumuskan Sumpah Pemuda siapa? Mama Yamin kan? Orang Sumatera Barat. Jadi mereka itu berjuang untuk Indonesia, bukan untuk Sumatera, bukan untuk Sumatera Barat. Setuju banget. Nah, bagaimana nasionalisme seorang Dahlan Abdullah itu? Ya. Tahun 1916 dia teman sekolahnya Tan Malaka. Menurut Henry Puze, ya, Hari Puze, ya, penulis Tan Malaka, dia lebih radikal daripada Tan Malaka di Belanda itu. Yang nama Dahlan Abdullah, ya. Tapi umurnya pendek, dia meninggal ketika jadi dubes RIS di Baghdad tahun 50, ya. Dia sudah menyuarakan itu. Jadi mereka tidak berjuang untuk Minangkabau, bukan untuk Sumatera, untuk Indonesia, ya. Nah, tahun 1916 terjadi bencana Gunung Kelut di Jawa, letusan Gunung Kelut, banyak korbannya kalau menurut catatan sejarah. Di Belanda itu diadakan suatu panitia amal untuk mengumpulkan dana, ya, untuk di Jawa. Ketua panitianya itu orang Minang, orang Sumatera Barat, Dahlan Abdullah. Itu dicatat oleh Puze dalam buku, ya, di negeri penjajah. Jadi mereka tidak berpikir untuk Sumatera Barat. Ya, mereka berpikir untuk Indonesia gitu. Jadi disitulah terbentuk nasionalisme itu, ya. Karena di situ ada orang Jawa, ada orang Minahasa, ada orang Maluku, ada orang Minang, ada orang Batak yang jadi pelajar-pelajar Indonesia. Jadi mereka berpikirnya Indonesia gitu. Tidak ada berpikir tentang suku bangsanya mereka sendiri. Luar biasa sekali. Itu kan luar biasa. Jadi negara itu negara mukjizat gitu kan. Ya.
Luar biasa kali Pak Hasril Caniago. Terima kasih sudah ngasih pencerahan. Ini kalau kita mau tarik kesimpulan soal Sumatera Barat ini bukan hanya tempat persinggahannya Bung Karno, tapi dari Sumatera Barat timbul pemikiran-pemikiran buat bangsa. Tokoh-tokohnya juga jadi. Dan yang saya ingat negosiator ulung kita pun dari Sumatera Barat. Soal di kancah dunia internasional. Artinya bangsa ini punya banyak hutang budi dengan warga Sumatera Barat, apalagi Bung Karno. Dan ternyata hubungan Bung Karno dengan warga Sumatera Barat dan tokoh-tokoh bangsa sangat erat sekali. Terima kasih Pak Hasril Caniago. Sama-sama. Memberikan pencerahan, terutama buat kami yang masih teman-teman anak muda nih, yang mungkin bacaan sejarahnya masih menggal. Mudah-mudahan dari podcast ini. Kalau boleh saya mengajak ya. Siap. Generasi muda terutama, mari kita pelajari bangsa sejarah kita ini secara komprehensif dan mendalam gitu ya. Karena kita sekarang begini, kita ini di zaman era sekarang ini kan lebih banyak narasi-narasi kita itu narasi yang dangkal dengan medsos dengan ini gitu ya. Dangkal dan menyesatkan bahasa. Dan sering menyesatkan. Tanpa verifikasi, tanpa kemudian kita posting ya. Betul. Nah, salah satu yang saya mau kritik juga ya, mereka di zamannya eranya Bung Karno, generasi Bung Karno, Bung Hatta itu ya. Dan lain-lain itu. Mereka itu mau saling mendengarkan. Walaupun mereka berbeda pendapat, Pak Nasir itu mengatakan, lawan berdebat adalah kawan berpikir. Ya kan? Betul sekali. Nah, lebih dari segala halnya. Mereka tuh selalu menempatkan kepentingan yang lebih tinggi itu di atas bangsa dan negara itu kepentingan. Jadi pemimpin itulah keteladanan dari pemimpin-pemimpin kita yang mesti kita yang kita ambil lah ya. Saya menghimbau juga ini para pemimpin sekarang ini kan, teladanilah akhlak mereka. Up dan down. Jadi buat para pemimpin teladani. Jadi kalau kita bicarakan Hari Pancasila, Bung Karno kemudian nilai-nilai Pancasila, ya itulah nilai Pancasila. Bagaimana hubungannya? Bukan kepentingan pribadi. Ya. Betul. Terima kasih Pak Sarsago. Jadi Sobat BKN dimanapun Anda berada, nah, kalau mau share itu konten-konten yang memang seperti konten podcast ini, yang penuh isi dagingnya, validasinya jelas, bisa sangat dipertanggungjawabkan. Jadi jangan asal share informasi menjadi hoax dan menjadi perpecahan. Jadi Sobat BKN, hari ini kita punya pembahasan yang sangat luar biasa sekali. Kita bicara tentang Sumatera Barat dan Bung Karno, lengkap detail sekali walaupun waktunya singkat, tapi intisari pembahasannya sangat luar biasa, cukup sangat mendalam. Pak Hasril Caniago, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Semoga nanti kita bisa berbagi ilmu lagi. Pak Hasril kita undang dan hadir lagi, bisa sharing-sharing lagi. Karena masih banyak tugas-tugas pencerahan sejarah, pencerahan pemikir di kalangan muda sekarang yang harus diluruskan. Insya Allah. Semoga Pak Hasril sehat selalu, berkah selalu, semoga menjadi amal ladang pahala ilmu-ilmu yang bisa dinikmati oleh para kaum milenial. Sobat BKN, jangan lupa pantengin terus YouTube BKN PD Perjuangan. Mari ramaikan bulan Bung Karno tahun ini dengan saling komen dan berbagi inspirasi. Kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya. Merdeka!